sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Novi dalam mata pelajaran dasar. Ya, benar sekali. Jadi hari ini materi pokok yang akan kita bahas bersama yaitu tentang hukum Ohm. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita harus membuka dengan doa. Ya, benar sekali. Jadi sekarang silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan. Ya, gerak. Kita dari guru sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Baik. Biasa Ibu akan mengabsen dulu Agus Obinaru. Hadir, Bu. Aidil. Hadir, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Untuk hari ini Ibu akan menanyakan dulu tentang hukum Ohm ini. Pernahkah mendengar tentang hukum Ohm? Ya. Tidak pernah ya? Ya. Setahu Ibu kalau mata pelajaran fisika waktu masih SMP itu ada? Jadi tidak ada. Tidak ada atau sudah lupa? Jadi tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Pada hari ini kita akan bahas bersama tentang hukum Ohm ini. Kenapa kita harus belajar hukum Ohm? Manfaatnya kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kita akan pelajari bersama. Hukum Ohm ini mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menentukan arus yang mengalir pada suatu kabel yang di rumah, ya, tegangan, terus menentukan hambatan. Jadi nanti sebentar Ibu akan tunjukkan video menggambarkan contoh-contoh hukum Ohm itu di alat listrik apa saja, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran di sini ada 3. Nah, ketika kita melakukan suatu pembelajaran, tentunya kita akan mempunyai tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir, ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama sebelah kiri kalian, coba baca Agus. Saya tidak menjelaskan hukum Ohm dengan benar. Ya, benar sekali. Jadi diharapkan peserta didik sekalian dapat menjelaskan tentang hukum Ohm, ya, dengan benar. Nah, kemudian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut, kemudian proses pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, problem based learning ini apa itu problem? Salah. Ya, masalah. Base berbasis. Basis. Learning ya, berarti pembelajaran berbasis masalah. Nah, masalahnya itu akan Ibu berikan pada LKPD. Baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Sekarang karena kelihatan kalian semua tegang-tegang, kita akan lakukan SPP. Semuanya tangan seperti ini. Pegang daunnya. Daun, mana daun? Fokus ya, oke. Oke, kita lanjut. Nah, SPP-nya adalah sebut warna. Aturannya sederhana, sebut warnanya jangan Kuning, hijau, ungu, orange, biru. Iya. Baik, kita lanjut ya. Lanjut kalau tidak ini. Nah, di sini akan Ibu perlihatkan contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ditonton baik-baik ya. Contoh pertama, listrik, kita dapat mengontrol kecepatannya dengan menekan atau memutar tombol ke sana kemari. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistansi, arus dan daya yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. dari contoh-contoh tadi, kira-kira sudah tahu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mana saja tadi ada berapa? Ada 6 ya. Coba Agus, satu apa? Ada kipas angin. Apa lagi? Kalian tadi ada apa lagi? Setrika ya. Kemudian ada apa lagi? Pemanas. Pemanas ruangan ya, pemanas listrik. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hukum Ohm ini dalam aplikasi simulasi PET. Ketika kita naikkan tegangan, apakah arus dia akan ikut naik? Kita naikkan ya. Di sini langsung dinaikkan saja. Nah, di sini terlihat naik atau tidak? Arusnya naik ya. Hukum Ohm ini mempunyai
rumus. Terlihat di situ ada sebuah bangun segi ada bangun segitiga. Jadi ibu contohkan di sini bangun segitiga ya. I sama dengan kuat arus listrik. Dalam kurung itu ampere. Itu artinya adalah dalam satuan ampere. Kemudian V adalah beda potensial listrik atau tegangan listrik ya dalam satuan volt. Kemudian R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm. Nah di sini ada contoh soal menggunakan rumus hukum ohm. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Tegangan rumusnya adalah, ada yang tahu tegangan? Volt. V, iya V. Berarti V sama dengan, benar ini? Benar ya. Tangan buat Alfian. Baik, bisa lanjut kita atau ada yang ingin bertanya? Kalian mau bertanya? Tidak. Soalnya kalian senyum-senyum terus. Sepertinya dia lagi berbunga-bunga hari ini. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita akan membagi kelompok ya. Kelompoknya mau bagi sendiri-sendiri atau mau pilih sendiri atau ibu? Yang mana? Oh, itu saja ya. Iya, betul sekali supaya adil. Kelompok 1 Alfian, Rizwan. Oke, baik. Semuanya langsung saja duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum mengerjakan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang LKPD itu. Ada video di sini yang akan menjelaskan percobaan ohm menggunakan aplikasi simulasi PET. Semua perhatikan ya. Nah, aplikasi simulasi PET yang bisa langsung tes tes. Linknya sudah Ibu bagikan ke grup ya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Ya. Silakan bertanya jika ada yang tidak dipahami. Semuanya bekerja sama. Ya. Oh iya, dari November ke April itu dibagi 1000 ya. Dibuka ya materi ajarnya, dibuka sama-sama kerjakan. Sudah selesai? Oh iya, nanti kalau sudah selesai tolong didokumentasikan, kemudian nanti ketua kelompok angkat ke depan sini supaya ibu buatkan PDF-nya supaya presentasinya gampang. Udah. Silakan kelompok 1 berdiri di depan, perkenalkan nama, kemudian presentasinya ya. Nanti presentasinya lihat di layar ya, atau kelompok lain perhatikan di layar supaya bisa melihat. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, dibalas. Kelompok 2 akan presentasikan diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Arfian. Saya Rizky Arfian. Ke ampere kita membagi jadi 1000. Ya. Nah, jadinya 0,003. Dan kita untuk mencari hambatannya, rumusnya adalah R sama dengan P per 1 per I. Itu R sama dengan 3,0 bagi 0,003 sama dengan 1000 ohm. Oke, terima kasih telah melakukan dan hasil presentasi kami. Ya, dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Kristo. Nama saya Faris Bagadiansyah. Saya Ayat Ramadan. Hubungannya adalah semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah pengantar dalam suatu rangkaian tertutup. Ya. Dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Soal nomor 1. Nomor 1 kita lihat. Kenapa mereka menggunakan segitiga PIR. Itu agar lebih memudahkan, P artinya I kali R
dan I sama artinya V per I. Sekian telah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, langsung lanjut kelompok 3. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Saya Walid Maria. Saya Kristen. Langsung saja. Besar arus listrik yang mengalir pada sebuah pengantar berbanding lurus dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan resistance. Baik, terima kasih. Hasil dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi semuanya tadi sudah ini ya. Sudah presentasi, kulihat jawabannya sudah kurang lebih ya, benar semua. Cuman ada sedikit kekurangan, mungkin kelupaan simbolnya, terus kelupaan tadi di grafik ada garis perbandingannya, apakah dia berbanding lurus atau tidak. Jadi garisnya kelupaan tadi ya dari kelompok 3 ya. Kemudian ada yang dari kelompok 2 ya, kalau tidak salah tadi ampere-nya kelupaan, voltnya kelupaan. Jadi nanti tolong dilengkapi ya. Karena setelah itu ibu minta dikumpulkan. Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang hukum Ohm, yaitu besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan apa? Kemudian berbanding terbalik dengan hambatannya, ya. Dia berbanding terbalik. Nah, tadi seperti percobaannya. Nah, di awal kita kasih 1000 hambatannya. Ketika kita taruh tegangan 3,0, arusnya 3,0 miliampere, hasilnya di akhir hambatannya tetap 1000 ya. Tetap hasilnya 1000. Jadi hambatan ini tidak akan berubah ketika di awal sudah ditentukan. Seperti itu ya. Oke. Baik, silakan LKPD-nya tolong Ibu minta dikumpulkan. Semuanya tolong kembali ke tempat duduknya yang semula tadi. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi Ibu akan meminta salah satu siswa dalam simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oh, gitu. Arisi, silakan Arisi. Silakan. Untuk kesimpulan hari ini adalah setelah melakukan diskusi dalam pembelajaran hari ini, kami dapat memahami penerapan hukum Ohm, yaitu bunyi hukum Ohm adalah besaran arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan besaran tegangan dan berbanding terbalik. Sekian, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan buat. Oke, hari ini kita akan lakukan tes formatif. Bagaimana kemudian? Dengan refleksinya silakan diisi dengan jujur sesuai dengan apa yang telah dipelajari tadi, apakah puas atau tidak puas. Sudah dengan refleksinya sudah semua? Sudah. Silakan ditaruh di meja ditutup ya. Nanti sebentar selesai pembelajaran udah tutup. Sudah semua ya? Semuanya coba senyum dulu. Aduh manis sekali. Oke. Baik, ya. Yang Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini tentang hukum Ohm, semuanya dapat memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung arus, tegangan, dan hambatan. Jadi seperti itu ya. Berharap semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta sekali lagi untuk ketua kelas mohon memimpin doa. Persilakan. Gerak. Teman-teman dari kita doakan kita selesai berjalan kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, selamat siang. Ya.